Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa perjanjian Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi dinamakan Piagam Madinah? Mari kita simak video berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Dr. Muhammad bin Faris Al-Jamil dalam bukunya yang berjudul Nabi Muhammad dan Yahudi Madinah mengutip, Ibnu Ishaq menuturkan bahwa ketika tiba ke Madinah, Rasulullah menulis sebuah dokumen untuk kaum Muhajirin dan Ansar berisi perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Isinya antara lain pengakuan atas agama dan harta benda mereka yang disertai syarat-syarat dari dan untuk mereka dalam lingkup komunitas yang tinggal di satu kota. Sementara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuturkan bahwa saat Rasulullah tiba di Madinah, orang-orang kafir terpilah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang berdamai dengan Nabi dengan syarat tidak memeranginya serta tidak membantu dan bersekutu dengan musuhnya, sehingga darah dan harta mereka dilindungi, yaitu orang-orang Yahudi. 2. Kelompok yang memerangi dan memusuhi Nabi. Dan ketiga, kelompok yang membiarkan Nabi, dalam arti tidak membuat perjanjian damai dan juga tidak memeranginya, sebab mereka menunggu perkembangan kondisi beliau dan para musuhnya. Muhammad bin Faris dalam buku yang berjudul Asli An-Nabi wa Yahid Al-Madinah Dirasah Tabliliyah di Alaqah Ar-Rasul bil Yahud Al-Madinah wa Mawaqif Al-Mustasyirikin Minha, dan diterjemahkan Indi Ainullah, menganggap jelas sudah alasan Nabi Muhammad berdamai dengan kaum Yahudi Madinah. Beliau membuat dokumen perdamaian antara pihak muslimin dan pihak mereka. Saat itu terdapat 3 kelompok Yahudi di sekitar Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Perjanjian antara Nabi Muhammad dan kaum Yahudi Madinah yang paling monumental adalah Piagam Madinah. Lalu mengapa disebut Piagam Madinah dan bukan Piagam Yasrib? Dua nama ini sama-sama kuno. Seperti diklaim salah satu sumber adalah nama kuno yang berasal dari Yasrib bin Kaniyah bin Mahlail bin Imrah, salah satu cucu Nabi Nuh, karena dialah orang Arab pertama yang tinggal di sana. Nama kedua adalah Madinah, dan ini juga kuno dan tampaknya berasal dari bahasa Aram. Seperti dinyatakan beberapa peneliti, nama ini berasal dari kata Aram Medinta atau Medintu, yang sepadan dengan kata Arab Madinah yang bermakna kota. Muhammad bin Faris menjelaskan bahwa tempat hijrah Rasulullah dikenal dengan 2 nama sekaligus, Yasrib dan Madinah. Dalam sebuah hadis mengenai negeri hijrahnya, Rasulullah bersabda, "Aku bermimpi melihat diriku hijrah dari Mekah ke sebuah negeri yang ditumbuhi kurma. Aku mengira tempat itu Yamamah atau Hajar, namun ternyata ia adalah Yasrib." Ketika Rasul Mulia memutuskan hijrah ke Madinah, beberapa sahabat mengadukan beratnya meninggalkan Mekah dan ketidakmampuan mereka menanggung wabah penyakit yang kerap menjangkiti Madinah. Maka beliau berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, buatlah kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Mekah atau lebih dari itu." Begitu pula dalam perjalanan menuju Badar pada tahun 2 Hijriah, beliau mendoakan keberkahan bagi Madinah seraya menyebutkan kemuliaan kota ini. Beliau berkata, "Aku berdoa kepadamu bagi penduduk Madinah agar engkau berkahi syak dan mud mereka, juga buah-buahan mereka." Al-Quran satu kali menyebut Yasrib, yaitu saat menceritakan perkataan orang-orang munafik dalam peristiwa perang Ahzab. Dan ingatlah, mereka segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, tidak ada tempat bagimu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 13. Dan sebaliknya, Al-Quran berkali-kali menyebut Madinah, khususnya pada surah Al-Munifikun ayat 8.
Al-Ahzab ayat 60, serta At-Taubah ayat 101 dan 120. Dari paparan video ini, kata Muhammad bin Faris jelaslah bahwa berbagai riwayat terdahulu dari Rasulullah maupun ayat-ayat dalam Al-Quran lebih mengutamakan penggunaan nama Madinah daripada Yasrib. Jika kita kembali ke berbagai sumber biografi Nabi Muhammad dan memeriksa teks-teks terkait Piagam Madinah, kita akan mendapati bahwa riwayat paling awal yang mendokumentasikan piagam atau dokumen ini adalah riwayat Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dalam laporan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang menyebut Yasrib 2 kali dan Madinah 1 kali. Jadi ada perbedaan antara kedua riwayat ini terkait nama Madinah dan Yasrib. Sementara itu, dalam riwayat Ibnu Ishaq yang dinukil Ibnu Hisham, nama Yasrib disebut 3 kali dan Madinah disebut sekali. Semua riwayat dalam video ini menjelaskan kepada kita bahwa kedua nama Yasrib dan Madinah sama-sama termuat dalam piagam. Walau begitu, penyebutan populer atas perjanjian damai ini adalah Syahifah Al-Madinah atau Piagam Madinah. Ia tidak dihubungkan dengan Yasrib, terutama karena kata ini identik dengan orang-orang munafik. Di samping itu, Rasulullah melarang kota hijrah ini disebut Yasrib, melainkan direkomendasikan sebutan Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.